Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Selamat malam, selamat bergabung di Bakarumun 3 Duta Poltekkes Bandung bersama dengan Politeknik Imigrasi. Nah, selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai Politeknik Imigrasi. Nah, jadi nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan informasi yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya mengetahui bagaimana mungkin proses masuk menjadi Taruna Poltekim, lalu masih banyak informasi lainnya yang bisa teman-teman dapat di sini. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu. Nama saya Lydia Karina Soekarno Putri, Duta Seni dan Olahraga Poltekkes Bandung tahun 2019. Kemudian tentunya saya nggak sendiri, di sini akan ditemani oleh gestar kita dari Poltekim, dan teman-teman semuanya pasti udah lihat di feeds Instagram Duta Poltekkes Bandung. Oke, di sini gestar kita udah datang. Oke, kita boleh Billy ngajuin permintaan bergabung lagi. Nah, kita tunggu ya gestar kita sebentar. Halo Billy. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, sambil kita nunggu Billy untuk bergabung. Kita tunggu dulu. Nah, jadi 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai Poltekim, bagaimana sistem masuknya, bagaimana perkuliahan selama pandemi, kemudian bagaimana kampus Poltekim itu sendiri. Nah, jadi boleh banget teman-teman semuanya share live IG ini ke teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi seputar Poltekim. Ya, kita tunggu dulu. Oke. Boleh juga teman-teman semuanya yang mau nanya tentang Poltekkes Bandung. Mungkin PMB, kemudian tes masuknya, tahap masuknya, seperti itu. Boleh banget nih. Halo semuanya, selamat bergabung. Oke, kita tunggu Billy. Oke. Halo Billy. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam Billy. Gimana nih kabarnya Billy? Alhamdulillah baik. Mbak sendiri gimana kabarnya? Baik. Oke, Billy sekarang udah bergabung. Jadi teman-teman semuanya di sini di bawah saya ini udah ada gestar kita dari Poltekim. Nah, jadi gini Bill, biasanya kan kalau belum kenalan belum sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh banget ini Billy perkenalan. Silahkan Billy. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam pada rekan-rekan sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atau Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Billy Cahyadi, NRT 2018 1384102, Prodi Administrasi Keimigrasian. Oke, mantap. Lengkap banget. Billy Cahyadi, tingkat 3. Benar ya Billy ya? Tingkat 3. Jadi masuknya 2018. Iya, saya masuk Ya. bergabung ke Poltekim 2018. Oke, mantap banget. Billy,
kita slow aja, jangan terlalu formal, karena ini Bakarumun kita berbincang-bincang santai. Oke, jadi nggak usah tegang. Nah, jadi teman-teman semuanya, seperti yang kita lihat dari Poltekim, kita sudah ditemani oleh Billy Cahyadi. Eh, Prodinya administrasi imigrasi ya? Betul ya Billy ya? Iya, Itu jurusan. ke imigrasi. Oh, oke, mantap. Sekarang kesibukannya apa Billy? Boleh diceritain? Karena lagi pandemi ya, jadi kan semenjak Mm. tahun lalu semua kegiatan harus dirumahkan. Tapi sampai saat ini perkuliahan masih tetap berjalan, kegiatan seperti olahraga, laporan, mentoring, semua masih berjalan walaupun harus dilakukan di kediaman masing-masing. Oh, jadi tetap learn from home ya, meskipun jauh, tetap olahraga tetap di rumah. Kemudian perkuliahan juga tetap di rumah, seperti itu ya Billy ya? Betul, Mbak. Mungkin ada wacana untuk kuliah offline gitu nggak Billy? Bulan apa seperti itu? Sebetulnya belum ada informasi yang disampaikan oleh Poltekim, namun Mm-mm. informasi yang beredar kalau tidak berubah, insya Allah Juni atau Juli seluruh perkuliahan sudah dilakukan secara normal. Oh, puji Tuhan. Mantap, Billy. Oke, Billy tadi sempat nyinggung mengenai perkuliahan selama pandemi. Nah, boleh diceritain, Billy, ini Poltekim saat apa namanya perkuliahan di Poltekim selama pandemi ini di semua prodi ini seperti apa dan semua tingkat ini dampaknya seperti apa? Mungkin bisa Uh, dijelasin. Baik, mungkin saya coba jelasin dari angkatan saya dulu sama angkatan di bawah saya tingkat 2. Untuk saat ini kami perkuliahannya masih normal dengan jadwal yang Mm. sama seperti tatap muka, di mana Senin sampai Rabu kami perkuliahan secara umum, kemudian Kamis kami diisi dengan pelatihan bahasa, lalu tiap hari Jumat kami harus melapor ke kantor imigrasi untuk melaporkan kondisi serta keadaan kami. Untuk tingkat Mm. 4 atau tingkat akhir saat ini sedang dalam masa proses pembuatan skripsi, seminar Mm. proposal, dan untuk yang baru bergabung ke Poltekim, yang gabung kemarin di 2021, Mm. itu sedang melaksanakan masa basis. Masa basis. Oke, masa basisnya kalau boleh tahu dari bulan apa ya, Billy? Masa basisnya baru dimulai dari minggu ini, jadi baru berjalan selama kurang lebih Oh, 1 minggu. oke. Jadi dari yang baru masuk sampai yang mau keluar ini agak hektik ya tentunya ya, dan agak tertunda seperti itu. Mungkin kalau yang tingkat akhir untuk skripsi gimana ya, Billy? Di domisili masing-masing ngambil lokasinya atau bagaimana? Untuk lokasi sebetulnya tidak ditentukan secara spesifik dari Poltekim, namun memang Mm-mm. dianjurkan untuk mengingat dari anjuran pemerintah agar pelaksanaannya tetap dari kediaman masing-masing. Seperti itu. Ah, gitu. Mantap lah ya. Jadi memang membatasi pertemuan seperti itu ya, karena ya pandemi seperti ini kan kita nggak ada yang tahu mana yang positif, mana yang enggak gitu ya, Billy ya. Iya. Iya, betul. Oke. Oke, Billy. Em, jadi memang dampaknya nggak cuma di satu tingkat, tapi dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ya, Billy ya berarti ya. Itu Iya, semuanya terkena dampak pandemi gitu. Tapi kabar gembiranya kalau nggak salah tadi Juni sama Juli perkiraan kalau nggak ada halangan masuk seperti itu ya, masuk luring seperti itu ya. iya, betul. Iya, mantap Billy. Oke, dari tadi kita ngomongin Poltekim, eh perkuliahan Poltekim saat pandemi. Nah, ini boleh banget diceritain Poltekim ini tuh seperti apa dan dalamnya nih bagaimana gitu. Boleh diceritain sedikit nih, Billy.
Panjang panjang juga nggak apa-apa sih. Mm. Jadi Poltekim atau Politeknik Imigrasi itu merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana Poltekim sendiri itu transformasi dari Akademi Imigrasi yang sebelumnya didirikan pada tahun 1962. Dikarenakan adanya peralihan jenjang pendidikan dari diploma 3 menjadi diploma 4, maka diperlukan perubahan nomenklatur dari Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi. Mungkin teman-teman berpikir kalau imigrasi itu lebih membahas tentang paspor. Ya nggak salah, imigrasi itu pasti nggak jauh-jauh dari paspor. Tapi selain paspor itu, kita juga punya tugas di penegakan hukum, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta keamanan negara. Mm. Dalam hal ini, imigrasi itu punya peran untuk menjaga lalu lintas orang yang masuk keluar orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Oke. eh Tadi udah dijelasin highlight-nya seperti itu ya, Billy ya. Boleh juga dijelasin di dalamnya ada berapa prodi seperti itu. Baik, untuk prodinya sendiri, saat Mm-mm. ini Poltekim memiliki 3 prodi, yakni Hukum Keimigrasian, Administrasi Mm-mm. Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Kalau saya bedah satu-satu, mungkin dari judulnya teman-teman udah bisa menerka ya kira-kira apa sih itu prodinya. Kalau hukum keimigrasian itu lebih membahas tentang peraturan perundang-undangan, bagaimana hukum yang berlaku seperti apa, penegakan hukum keimigrasian seperti apa. Kemudian kalau administrasi keimigrasian sifatnya lebih ke pelayanan serta teknis seperti penerbitan paspor, visa Mm. maupun izin tinggal seperti itu. Dan yang terakhir, manajemen teknologi keimigrasian itu lebih membahas tentang kesisteman, bagaimana ini diharapkan nantinya para lulusannya dapat membangun kesisteman di imigrasi. Seperti itu. Mantap. Jadi ketiga prodi perbedaannya sudah sangat terlihat ya, Billy ya. Kalau untuk persamaan dari ketiga prodi, mungkin mata kuliahnya ada yang sama nggak, Billy? Atau apa ada persamaan yang apa Um, seperti itu? Kalau dalam pelaksanaan perkuliahannya, Hmm? sebetulnya mata kuliah yang kita ampu itu kayak misalkan saya admin, sebenarnya saya juga Hmm? belajar tentang hukum, saya juga belajar tentang Hmm. teknologi. Karena nantinya diharapkan ketika kami telah lulus, kami siap ditempatkan di berbagai unit dan di berbagai bidang seperti itu. Walaupun memang basicnya kami itu sesuai dengan prodi yang kami ambil. Hmm. Hmm. Jadi untuk outcome dari ketiga prodi diharapkan bisa multitasking seperti itu ya. Dari mungkin hukum keimigrasian juga harus bisa mata kuliah administrasi keimigrasian, begitu juga prodi lain seperti itu ya, Billy ya. Dan harus siap ditempatkan di berbagai posisi. Tapi memang dari Poltekim sendiri diusahakan untuk sesuai dengan prodi seperti itu ya, Billy ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul sekali. Iya, iya. Oke. Oke, Billy. Sedikit banyak mengenai Poltekim. Oh, Poltekim ini sekarang base-nya di mana ya, Billy? Ada berapa kampus? Kemudian mungkin bisa diceritakan ada kalau di Poltekkes Bandung sih ada namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Mungkin kalau di Poltekim bisa diceritakan di sana kampusnya di mana, kemudian ada UKM apa, seperti itu. Baik, kalau lokasinya saat ini Polteknik itu berada di 2 lokasi, yakni di Mm-mm. Cinere Depok serta di Kota Tangerang. Namun, insya Allah Mm. rencananya nanti semua kegiatan perkuliahan akan dipindahkan di Kota Tangerang. Mungkin teman-teman yang dari Oh, Tangerang, kalau rumahnya dekat kantor wali kota Tangerang, itu kelihatan kalau kampus Polteknik ada yang di mana. Kemudian uh, yang kedua tadi apa? UKM, Oh ya, Unit Kegiatan Mahasiswa mungkin. Di dalamnya ada apa?
Kalau di Poltekkes sendiri, berarti ini kayak keorganisasiannya berarti ya. Oh, Untuk oke. organisasi di Poltekkes sendiri itu ada dua, yakni Korps Resimen Taruna serta Mm-mm. Dewan Musyawarah Taruna. Kalau Korps Resimen Hmm. Taruna itu lebih menjadi motornya. Seperti yang Hmm. sedang saya ampu, saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Akademik. Di Korps Resimen Taruna itu lebih apa ya, menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang taruna, misal di bidang pendidikan, atau di bidang keagamaan, atau di bidang UKT, di bidang keolahragaan, korps musik dan sebagainya. Nah, untuk Hmm. organisasi yang satunya lagi, Dewan Musyawarah Taruna, itu lebih berperan sebagai pengawas dari organisasi Korps Resimen Taruna itu sendiri. Bagaimana memastikan resimen ini menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu. Oke. Jadi ada dua organisasi besar, berarti gitu ya, Billy? Ya, betul sekali. Oke, ada dua organisasi besar. Kalau nggak salah, Billy juga masuk ke Korps. Apa Resimen tuh Billy Taruna. tadi? Resimen apa tadi, Billy? Korps Resimen Taruna. Ah, ya, Korps Resimen Taruna. Di situ Billy menjabat sebagai. Kepala Seksi Fasilitas Akademik. Nah, itu tugasnya ngapain ya, Billy? Eh, Tugasnya, kemudian fungsinya, dan sekarang udah menjabat periode keberapa? Siapa tahu 2 periode ya, Billy. Oh iya, Mm-mm. uh, terkait kalau jabatan, jadi tiap Mm. tingkat itu punya jabatannya tersendiri. Kalau Mm. jadi kalau dari organisasi tata laksananya itu ada kepala resimen taruna, kemudian ada wakil kepala resimen taruna, kemudian ada sekretarisnya, lalu ada kasubag dan kabit, lalu di bawahnya ada kasihnya, lalu di bawahnya lagi ada inspektur. Mm. Mm. Untuk tingkat 2, apabila ingin bergabung ke Korps Simen Taruna, itu dapat menjabat di bagian staf. Kemudian untuk tingkat Oh. 3, itu dapat menjabat di bagian kasih, kepala seksi, yang saat ini saya ampu. Kemudian untuk Mm. tingkat 4, dapat menjabat di kepala bidang atau kepala sub bagian, atau Mm. menjadi kepala atau wakil kepala resimen taruna itu sendiri. Oke. Khusus Ah, khusus untuk bidang yang saya ampu, bidang pendidikan, saya bekerja sama dengan rekan saya di Kepala Seksi Akademik. Kami bertugas untuk memastikan bagaimana sistem akademik di Poltekkes ini berjalan mm. walaupun terkendala pandemi seperti saat ini. Seperti itu. Mantap. Berarti ada tugas-tugas khusus yang diampu oleh Billy gitu ya, sebagai kasih Fasilitas pendidikan, akademik. fasilitas. Gimana, Billy? Kasih fasilitas akademik. Oke, kasih fasilitas akademik Korps Resimen Korps Resimen Taruna. agak agak ya ya. Oke, harus perlu dibiasakan mulutnya. Oke, oke, oke. Berarti nanti Billy bisa jadi kepala, kepala atau wakil ketua ya, atau mungkin ketuanya. Oke, sinyalnya mungkin agak muter. Kita tunggu dulu, teman-teman. Halo, Billy. Halo. Halo, Bill. Aduh, suaranya nggak kedengeran, Bill. Kita tunggu sebentar. Sepertinya ada masalah di bagian audionya. Ya, jadi teman-teman sedikit review. Tadi Billy sudah menjelaskan
sedikit banyak mengenai Poltekim. Poltekim itu apa? Kemudian selama perkuliahan di masa pandemi ini seperti apa? Halo Billy, bisa dengar suara Ya, sudah. saya? Ya, sudah. Oke, puji Tuhan. Eh, Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala di sinyal dan audionya. Semoga teman-teman semuanya tetap betah di Bakar Rumun 3 ini, karena pastinya excited banget karena banyak informasi yang bisa teman-teman dapat mengenai Politeknik Imigrasi. Dan juga teman-teman semuanya kalau mau tanya tentang Poltek Yesus Bandung, kebetulan juga mau penerimaan mahasiswa baru, boleh banget tanya-tanya. Oke, gitu. Oke, Bill. Tadi yang terakhir aku tuh nanya. Berarti nanti kalau Billy tingkat 4 ada kesempatan buat Billy jadi ketua atau wakil ketua gitu ya? Minat gak Billy jadi Iya, ketua jadi kepala atau Resimen Taruna Poltekim? dibilang minat, sebenarnya minat, tapi balik lagi kan ada banyak pertimbangan. Pertama, terkait besarnya tanggung jawab yang harus diampu. Kemudian tantangannya di masa pandemi seperti ini kan banyak Yes. kendalanya, tidak semudah ketika kita tatap muka secara langsung. Seperti itu. Iya, iya. Ya, semoga keinginannya bisa tercapai, Billy. Semoga ya Amin. pokoknya yang diinginin Billy. Ya sebelumnya maaf karena di sini agak berisik karena banyak anak-anak di sini. Oke, sekarang mungkin masuk ke boleh diceritain nih Billy mengenai seleksi Catar Poltekim. Tadi kan kita udah ngomongin tentang eh, perkuliahan selama pandemi, kemudian apa itu Poltekim, outcome-nya seperti apa, prodinya seperti apa. Oh iya, D4 ya Billy ya? Semuanya ya? Ya, Diploma diploma 4 ya? 4. Nanti Diploma. lulusannya akan memiliki gelar STRIM, Sarjana Terapan Imigrasi, dan menjadi PNS golongan 3A. Nah, jadi sudah ikatan dinas, begitu ya, Billy ya? Iya, sudah ikatan dinas. Jadi nanti rekan-rekan setelah diterima, semua biaya perkuliahan itu akan ditanggung, baik sandang, pangan maupun papannya. Jadi baju, tempat tinggal, makan, bahkan juga mendapatkan uang saku tiap bulannya. Oke. Aduh, maaf teman-teman, sinyalnya mungkin agak... Oke, Billy bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Tadi terputus ya? Ah, iya, nggak apa-apa, cuma sebentar. Oh ya Billy, tadi kan outcome dari Taruna Poltekim, kemudian di dalamnya ternyata juga biaya selama perkuliahan ditanggung oleh pemerintah seperti itu ya. Pemerintah Iya, atau Poltekim ya? Poltek. eh Oke. Poltekkes. Oke, Poltekim. Kemudian oh ada pertanyaan ini Billy. Apa sih bedanya bea cukai dan imigrasi? Halo Billy. Oke, perbedaan antara bea cukai dan imigrasi ya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas, karena di Jelas sini agak Billy. sedikit terkendala sinyal di lokasi saya. Jadi Oh iya. perbedaan paling sederhana antara imigrasi dengan bea cukai, kalau bea cukai mengurus barangnya, imigrasi mengurus orangnya. Oh. Jadi kalau bea cukai itu kan bagaimana mengatur barang yang masuk atau keluar. Kalau di imigrasi itu orangnya, perizinan orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia seperti itu. Secara highlightnya seperti itu ya. Berarti imigrasi me, apa tadi Billy? Imigrasi apa ya? Imigrasi di bagian Imigrasi orangnya, orangnya, bagian orangnya ya. Bea ya cukai di barangnya. barangnya seperti itu. Iya, Jadi betul. highlightnya mungkin garis besarnya secara simpelnya atau sederhananya seperti itu. Oke, mantap. Oke, jadi mengenai
perkuliahan, kemudian outcome sudah. Sekarang yang ditunggu-tunggu teman-teman adalah seleksi calon taruna Poltekim. Nah, boleh diceritain dari tahap-tahapnya, kemudian apa aja di dalamnya, terus mungkin juga tips and triknya, Billy. Boleh banget. Oke, sekarang saya mau coba menjelaskan terkait tahapan seleksi calon taruna Politeknik Imigrasi. Mudah-mudahan sinyalnya nggak terputus, Mbak ya. Jadi informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Amin. Setiap tahunnya Politeknik Imigrasi menerima kuota sebanyak 300 orang, terdiri dari 225 taruna serta 75 taruni. Untuk persyaratan dan proses seleksi menjadi taruna Poltekim, informasi lengkapnya dapat dicek di website catar.kemenkumham.go.id atau dipantau Instagramnya di @poltekim_aim. Kemudian untuk persyaratannya, usia minimalnya 17 sampai 22 tahun. Kalau berkaca dari tahun 2020, itu dihitungnya dari tanggal 1 Juni. Kemudian untuk proses seleksinya, itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi nanti di seleksi administrasi itu teman-teman akan diminta untuk mengupload beberapa berkas yang diminta. Kemudian setelah terverifikasi berkasnya, kalau di tahun saya itu setelah terverifikasi nanti teman-teman akan diminta datang langsung ke kampusnya di Cinere Depok untuk dicek keabsahannya. Jadi nanti teman-teman bawa berkas yang diupload, sekaligus pada saat nanti datang itu mengukur tinggi dan berat badan. Untuk tingginya sendiri, calon taruna itu tingginya minimal 165 cm, sedangkan untuk calon taruni minimal 158 cm. Nah, setelah nanti udah berkasnya sudah terverifikasi, tinggi dan berat badannya sudah memenuhi syarat, nanti teman-teman baru akan mendapatkan kartu tanda pendaftaran calon taruna. Kemudian setelah mendapatkan kartu registrasinya, lanjut ke tahap berikutnya, yakni tahap SKD atau seleksi kompetensi dasar. Buat teman-teman yang sering atau tahu tentang sekolah kedinasan, pasti sudah akrab ya dengan SKD. Coba membahas sedikit tentang SKD. Jadi SKD ini nanti teman-teman diberikan soal sebanyak 100 soal yang diisi selama 90 menit, di mana soal ini terdiri dari 3 jenis, yaitu TWK, kemudian, maksud saya tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, serta tes karakteristik pribadi. Ya, betul. Di mana tiap soalnya ini memiliki ambang batasnya tersendiri. Kalau berkaca dari tahun 2020, itu untuk TWK nilai ambang batasnya 65, TIU 80, serta TKP 126. Nah, kalau di angkatan saya itu ketika kita sudah melewati ambang batas, itu kita otomatis dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Khusus untuk dimulai tahun 2020, itu ada sistem baru, yakni sistem perankingan. Nah, sistem perankingan sendiri dengan catatan yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya hanya 3 kali dari formasi yang dibutuhkan. Dalam artian yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya hanya 900 orang, yang terdiri dari 675 calon taruna serta 225 calon taruni. Jadi kalau teman-teman nih nanti misal nilainya udah melewati ambang batas, itu masih ada tahap perankingan. Jadi diusahakan ketika nanti tes SKD mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Seperti itu. Kemudian ketika nanti sudah lolos sebanyak 900 orang, lanjut ke tahap berikutnya yakni tes kesehatan. Untuk tes kesehatannya sendiri itu menurut saya standar sama seperti tes-tes yang lain. Jadi nanti teman-teman bakal dicek fisik luar, fisik dalam, dicek mata, gigi, tensi, darah, tes narkoba, seperti itu. Kemudian untuk di tes kesehatan tidak sama seperti SKD, jadi tidak ada sistem perankingan. Dengan catatan yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yang memenuhi standar penilaian dari panitia kesehatan itu sendiri.
Kemudian setelah tes kesehatan ada tes kesamaptaan. Nah, tes kesamaptaan itu dibagi menjadi dua, samapta A dan samapta B, di mana samapta A itu lari mengelilingi lapangan selama 12 menit. Untuk ukuran lapangannya sendiri kurang lebih 400 meter, dengan ketentuan tidak ada catatan spesifik harus berapanya. Yang pasti semakin banyak jumlah kalian lari itu nilainya juga akan semakin besar. Kemudian setelah samapta A ada samapta B. Samapta B itu terdiri dari pull up untuk calon taruna, chinning untuk calon taruni, kemudian ada sit up, push up serta sateran, di mana semuanya itu dilakukan selama 1 menit. Khusus sateran itu yang lari mengelilingi tiang membentuk angka 8 dengan waktu yang tercepat seperti itu. Nah, untuk di Poltekim sendiri, tes kesamaptaannya itu tidak ada tes renang. Jadi teman-teman yang belum mahir berenang, jangan khawatir, karena di Poltekim sendiri itu tidak ada tes renangnya, seperti itu. Kemudian setelah tes kesamaptaan, setelah lolos, nanti lanjut ke tahap berikutnya, yakni seleksi tulis psikotes serta wawancara psikotes. Untuk tertulisnya itu masih sama seperti tes psikotes pada umumnya. Waktu itu angkatan saya itu ada tes korannya yang mengisi angka yang bolak-balik seperti itu. Kemudian untuk wawancaranya itu ditanyakan hal-hal basic mengenai keseharian, kepribadian, kemudian alasan ingin bergabung ke Poltekim, tujuannya apa, yang memotivasi siapa. Terus juga seingat saya waktu itu saya pernah ditanya untuk memberitahu 3 kekurangan dan 3 kelebihan yang dimiliki oleh saya, seperti itu. Setelah tes psikotes dan wawancara psikotes, sampailah ke tahap terakhir yakni WPFK atau wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Di mana pada tahapan ini nanti rekan-rekan akan dinilai secara langsung oleh pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengenai penampilan fisik serta keterampilan yang dimiliki. Tips dari saya untuk di WPFK ini, ketika nanti sudah sampai di tahap ini, usahakan menampilkan sikap yang tegas dan tegap gitu. Jangan bingung karena kan kita kan berhadapan langsung dengan para pejabat dan dinilai bagaimana tingkat kedisiplinan kita. Kemudian nanti di WPFK juga bakal ditanya tentang wawasan kebangsaan mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga di WPFK teman-teman diminta untuk menampilkan keterampilan yang dimiliki. Misalkan kayak waktu itu saya diminta, kan saya waktu itu ditanya kemampuan olahraga apa yang saya miliki. Karena kebetulan saya ada basic di olahraga Muay Thai, jadi saya memperagakan dan memperkenalkan beberapa gerakan Muay Thai. Kemudian waktu WPFK juga saya melampirkan beberapa sertifikat atau penghargaan yang dimiliki. Nah, buat teman-teman yang memiliki penghargaan, itu menjadi poin lebih penilaian dari para pejabat itu sendiri. Kemudian saya ingin menyampaikan, mungkin banyak teman-teman beranggapan kalau wah, Poltekim, imigrasi, pasti harus mahir nih bahasa Inggrisnya atau harus mahir bahasa asingnya. Nah, saya di sini ingin menyampaikan kalau mahir atau mampu berbahasa asing itu bukan menjadi patokan dalam penilaian di tahapan seleksi, melainkan itu menjadi poin lebih dari penilaian para tim penilai itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, aduh belum jago nih bahasa Inggrisnya atau belum jago nih bahasa-bahasa yang lainnya, tenang, karena itu bukan menjadi patokan, dan nanti pun ketika teman-teman bergabung di Poltekim, itu akan mendapatkan pelajaran bahasa lagi, dan itu disesuaikan dengan prodinya tersendiri. Untuk semua prodi mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris, kemudian untuk hukum nanti dapat bahasa Belanda, untuk Mandarin untuk admin yang saya ampu, saya mendapatkan bahasa Mandarin, serta untuk manajemen teknologi mendapatkan mata kuliah bahasa Jepang, seperti itu. Balik lagi saya sampaikan untuk informasi lengkapnya seperti berkas-berkas apa aja yang harus dilampirkan,
kemudian tahapan seleksinya seperti apa, teman-teman bisa cek di websitenya catar.kemenkumham.go.id atau dipantau di Instagram milik Poltekim yakni @poltekim_aim. Seperti itu, Mbak. Nah, ya, terima kasih Billy. Udah dijelasin sangat detail dari tahap pertama sampai tahap terakhir yaitu WPFK. Betul ya, Billy ya? Iya, betul WPFK, Mbak. Ya, WPFK. Jadi tahap pertama administrasi, kemudian yang paling terakhir WPFK. Jadi total Yap. untuk tahap ke semua seleksi catar ada 5. Ada 6. Ada 6. Oke, ada Iya. 6. Oke, Billy. Tadi tahap per tahap udah dijelasin. Terus saya mau nanya, untuk tes kesehatan, kalau punya minus, kalau punya silinder, kemudian mungkin punya tahi lalat seperti itu, apakah oke atau mungkin bisa jadi mengurangi nilai kita ya, Billy? Boleh dijelasin? Oke, baik. Terkait tes kesehatan, sebetulnya kalau khusus untuk mata ya, kalau saya menilai itu eh, kebanyakan rekan saya, senior saya ataupun junior saya itu kan bergabung ke Poltekim dalam keadaan mata yang sehat, tidak ada yang menggunakan kacamata. Jadi baiknya bagi rekan-rekan yang eh, mungkin ada eh, matanya minus atau silinder atau plus, kalau memang bisa seperti kayak dioperasi atau sebagainya, itu bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum tes. Kemudian untuk seperti kayak tanda lahir mungkin tahi lalat. Sekaligus saya juga mau bahas, dulu pernah ada yang nanya, kalau misalkan ada bekas luka atau mungkin giginya ditambal atau gimana. Sejauh ini itu bisa, tapi mungkin mengurangi nilai dari tim penilai kesehatan melalui nilai estetikanya seperti itu. Tapi sejauh ini masih bisa untuk yang gigi tambal ataupun bekas luka seperti itu. Dengan catatan seperti kayak yang patah tulang, pasti kan nanti tim kesehatan bakal punya penilaian. Kira-kira nanti dia kalau udah bergabung jadi taruna, bisa nggak ya ngikutin kegiatannya seperti itu. Kalau berarti mungkin lebih ke estetika seperti itu ya, mungkin bisa, namun sedikit mengurangi nilai seperti itu ya, Billy ya. Ya, betul sekali, Mbak. Oke. Berarti kalau dari pertama ya, Billy ya, tes administrasi, kemudian diverifikasi seperti itu dari tinggi badan, berat badan, seperti itu, keabsahan data, seperti itu ya, Billy ya. Ya, betul. Yang datang langsung ke Kanwil, seperti itu ya, Billy? Atau ke Nah, kampusnya langsung? kalau berkaca dari tahun saya sebelum pandemi, itu seluruh calon taruna dari seluruh Indonesia datang langsung untuk memverifikasi berkas yang dimiliki ke kampus Cinere Depok. Cuman balik lagi ya, karena adanya pandemi ini, jadi semua sistem seleksi juga harus diubah mengikuti anjuran dari pemerintah. Seluruh tahapan itu dilakukan di kantor wilayah masing-masing. Kalau kantor wilayah itu setingkat provinsi seperti itu. I see, oke. Kemudian setelah itu SKD atau ETKD ya? Yep, betul. Ya. Terus Billy, tadi kan dari TKD nanti ada sistem perankingan, kemudian perankingan tersebut 3 kali dari formasi yang dibutuhkan. Seperti itu ya, Billy ya? 275, Betul. 225 dan 75. Seperti itu ya, Billy ya? Yep, betul. Nah, terus Billy mungkin dari tahap 1 sampai tahap 5, benar ya, Billy? Tahap 5 Tahap itu tahap 6. tahap 6. Ya, tahap 6. Iya. Oke, tahap 6. Setiap tahapnya pasti disaring per tahap begitu, atau mungkin misal saat administrasi disaring berapa, kemudian TKD disaring berapa, kemudian ada apa istilahnya kuota-kuota tertentu di setiap tahap mungkin yang saya tanyakan. Khusus untuk berbagai tahapan seleksi tadi, sebetulnya yang tercantum secara jelas itu di SKD yang seperti saya bilang hanya 900 orang. Kemudian untuk tahapan-tahapan lainnya itu tidak dibahas secara spesifik berapa-berapa yang lolos,
berapa yang harus diambil. Ya dengan catatan yang lolos itu yang memang memenuhi penilaian dari tim penilai seleksi itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke. Halo, Billy. Oke. Bisa dengar Ya, suara saya, sudah. Billy? Iya, sudah. Oke. Siap, mantap. Jadi yang paling terlihat adalah di saat TKD. Itu akan diambil 900, kemudian akan dilakukan perankingan, kemudian baru tes kesehatan, seperti itu ya Billy ya. Betul, Mbak. Kemudian tes psikotes. Setelah kesehatan, kesamaptaan terlebih Oh, dahulu. samapta. Oke. Kesamaptaan tentunya dari perempuan dan laki-laki berbeda. Kalau yang perempuan Cining, kalau yang laki-laki Pull up, Mbak. pull up. Oke. Oke. Sit up dan push up kayaknya semuanya seperti itu ya. Iya, betul. Kalau yang push up yang laki-laki, kalau yang perempuan juga push up ya. Tapi Iya, pasti perempuan. posisinya berbeda gitu ya. Iya, betul. Iya. Oke, shuttle run juga. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa dicatat dan pastikan kalian dengerin nih tes per tesnya, tahap per tahapnya apa aja di dalamnya. Kemudian tadi juga sedikit informasi mengenai kesehatan tahi lalat atau mungkin gigi yang berlubang, gigi yang ditambal dan lain sebagainya. Tadi juga Billy menyampaikan bahwa hal itu tidak apa-apa. Namun mungkin bisa saja mengurangi nilai seperti itu ya dari tim kesehatan, tim penilaian kesehatan seperti itu ya Billy ya. Iya, Halo betul Billy. sekali, Mbak. Iya. Iya, sudah bergabung kembali suara saya? Oke, mantap. Kemudian kalau Samapta mengenai lari juga sepertinya larinya yang lari apa ya Billy yang apa namanya yang besar itu lari maraton seperti itu ya namanya Billy ya atau Eh, lari apa? Kalau waktu saya tes, berkaca dari tahun saya, tahun 2018, itu kan tesnya semua disatukan di Makobrimob Kelapa II Depok. Jadi nanti kalau waktu saya itu calon taruni itu tesnya pagi-pagi, jadi diutamakan calon taruni dulu. Kemudian nanti jadi nanti dibagikan nomornya, kemudian nanti dari tim penilai akan memberitahu kapan saatnya para calon taruna atau taruni itu untuk berlari. Kemudian nanti di tiap 2 menitnya akan diinfokan dengan mikrofon kalau waktu yang berjalan itu sudah berapa lama. Sampai di waktu ke 12 menit. Seperti itu. Oh, nah, pas banget nih. Berarti larinya 12 menit ya untuk perempuan. Baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Oh, baik yang perempuan maupun laki-laki. Jadi itu yang tadi kata Billy, pokoknya lari aja nggak ada apa ya istilahnya nggak ada batasan harus berapa kali putaran gitu ya. Iya. Jadi nggak ada batasan. Jadi semakin banyak semakin bagus gitu ya. Jadi Yep. teman-teman semuanya selama 12 menit. Mungkin kalau untuk hal ini lebih ke ini ya Billy ya, apa namanya? Istilahnya kalau lari itu harus punya energi yang cukup gitu ya dan latihan yang cukup pastinya ya dari sebelum penerimaan atau sebelum seleksi calon taruna harus membiasakan diri untuk lari selama 12 menit seperti itu. Iya, oke. Iya betul Gitu ya sekali, Billy ya. Mbak. Oke, Billy dari Samapta kita beralih ke psikotes. Psikotes mungkin seperti tes koran seperti itu. Kayaknya itu lebih ke ini ya Billy ya, apa? Pertambahan seperti itu ya Billy ya. Iya, Pertambahan yang dijumlahkan. secepat-cepatnya gitu ya. Yep. Yang dijumlahin. Jadi nanti teman-teman semuanya juga itu ada apa ya? Kita bisa latihan seperti itu. Latihan. Oke.
Oke, kemudian dari psikotes kita berlanjut ke BPFK. BPFK tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Billy, ada apa aja, jadi bisa mungkin berkaitan dengan Pancasila, kemudian harus memiliki confident yang bagus, gitu ya. Harus memiliki Iya betul, confident, harus harus confident lah istilahnya ya. Tegap, tegas, dan iya mencerminkan taruna dan taruni pastinya ya. betul Iya, sekali Mbak. betul sekali. Kemudian mungkin bisa melampirkan sertifikat. Jadi untuk teman-teman semuanya yang nantinya sampai ke WPFK, jangan lupa teman-teman semuanya mungkin bisa dibawa sertifikatnya karena hal itu bisa menambah nilai teman-teman untuk masuk ke Poltekim, gitu ya Billy ya. Betul sekali Mbak. Sedikit cerita, Oke. waktu saya WPFK itu kan saya kan di tahap WPFK itu kan dibagi menjadi 2 hari kalau tidak salah. Waktu itu saya ngelihat itu semua itu macam-macam. Ada yang bawa alat musik, ada yang bawa alat olahraga, ada yang mempersiapkan berbagai sertifikat, ada yang waktu itu saya ingat ada yang jago beberapa bahasa juga seperti itu. Jadi tips dari saya ketika nanti di tes WPFK, tunjukkanlah apa yang memang menjadi keahlian teman-teman sekalian, uh, buat seinterest mungkin, buat semenarik Oh, mungkin. Jadi uh, para tim penilai itu menilai kayak wah ini memang keterampilan yang bagus dan memang dibutuhkan gitu di Poltekim seperti itu Mbak. mantep banget. Jadi istilahnya harus yakin juga dengan dirinya sendiri bahwa dirinya bisa, kemudian bisa membuat orang tentunya interest dengan kita. Karena ya kita istilahnya maksimal seperti itu ya dari potensi yang kita miliki. Jadi nggak usah minder teman-teman semuanya, pastikan kalian yakin dengan diri kalian sendiri untuk menjadi calon taruna seperti itu. Gitu ya Billy ya? Betul sekali. Oke, kemudian Billy, boleh diceritain juga apa perbedaan seleksi calon taruna saat offline dengan eh, penerimaan seleksi calon taruna atau seleksi calon taruna Poltekim saat pandemi seperti ini? Dan kira-kira eh, seleksi calon tarunanya dimulai kapan seperti itu? Dari mulai pendaftarannya boleh diinfokan, Billy? Oke, kita tunggu sinyalnya, Billy. Nah, sepertinya masih berputar. Jadi teman-teman semuanya, pastikan kalian menyimak dari awal sampai akhir karena ini perbincangannya sangat membantu dan sangat semua buat teman-teman semua tentunya. Oke, Billy keluar. Kita tunggu Billy untuk bergabung kembali. Oke, jadi tadi Billy udah sempet ngobrol tentang Poltekim, kemudian uh, saat pandemi, perkuliahan saat pandemi, seperti itu. Jadi banyak banget informasi yang kalian dapat. Halo Billy. Halo, maaf Mbak, di sini sinyalnya agak susah di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Wajar. Apa namanya, mungkin cuacanya kurang baik ya, Billy ya. Iya betul Mbak, lagi hujan juga Oke, di sini. oke Billy. Boleh diceritain lagi tentang apa namanya sharingnya Billy tadi saat WPFK. Oke, jadi waktu itu WPFK, sebetulnya waktu itu kan saya ingin menampilkan speech bahasa Inggris. Cuman karena waktu itu kebetulan jumlah pesertanya cukup banyak dan waktu itu saya kebagian bertemu, maksudnya masuk ke ruang tim penilai itu kalau nggak salah sore jam 4. Jadi saya hanya menampilkan berbagai sertifikat yang saya miliki. Kemudian saya ditanya namanya, kemudian saya ditanya pandangan saya terkait dengan Pancasila, terkait dengan undang-undang.
Kemudian ditanya juga apa alasan Poltekim harus menerima saya sebagai seorang taruna seperti itu. Kemudian saya diminta untuk melakukan gerakan dasar PBB seperti jalan di tempat, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, serta hormat seperti itu. Lalu terakhir yaitu ya saya diminta apakah saya memiliki kemampuan olahraga, karena kebetulan saya ada basic di Muay Thai, jadi saya menunjukkan sedikit gerakan Muay Thai seperti itu. Mantap banget. Jadi untuk speech nggak sempat ditampilin, Billy? Atau sempat ditampilin? Waktu itu nggak sempat ditampilin. Jadi saya sempat bilang waktu itu, izin Bapak Ibu, hari ini saya ingin menampilkan berpidato dengan bahasa Inggris. Terus kemudian dari tim penilainya bilang kalau kamu punya keahlian olahraga nggak gitu. Izin Bapak Ibu, saya punya keahlian olahraga di bidang Muay Thai. Coba tunjukkan kepada kami, seperti itu. Oke. Jadi kayaknya tadi benar-benar detail banget teman-teman mengenai BPFK sharingnya Billy saat Billy masuk mengikuti seleksi calon taruna Poltekim. Nah, mungkin tentunya calon taruna satu dengan calon taruna lain pasti tentunya berbeda ya Billy ya, pertanyaannya dan lain sebagainya. Jadi ini istilahnya jangan jadi patokan, tetap teman-teman semuanya harus memiliki wawasan yang luas, kemudian apa ya istilahnya jangan berhenti di situ saja wawasannya, kita harus tetap explore, seperti itu ya Billy ya? Betul sekali Mbak. Oke. Terus Billy mungkin di tes BPFK sempat ada wawancara bahasa Inggris gak Billy? Nah, kalau wawancara bahasa Inggris, waktu itu saya nggak dapet, tapi saya tanya ke teman-teman saya, ada beberapa yang ditanyakan dengan bahasa Inggris. Tapi balik lagi, teman-teman jangan khawatir, karena yang ditanya pun pertanyaan-pertanyaan yang dasar, seperti ya nama, kemudian asal dari mana, tujuan ingin bergabung ke Poltekim apa, seperti itu. Iya, betul. Jadi teman-teman kayak nggak usah khawatir, karena pasti tentunya berbeda. Kalau teman-teman merasa kurang di dalam bahasa Inggris, mungkin teman-teman juga bisa berlatih dari sekarang. Jadi kan sudah aware tentang, notice nih kurangnya bagian ini gitu, kurangnya bagian itu. Jadi harus segera untuk memperbaiki diri, mempersiapkan yang terbaik yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Oke, Billy. Ya tadi udah gamblang banget. Jelas banget dan sempat tadi saya lihat banyak banget teman-teman semuanya yang merasa ya bermanfaat banget gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau masuk ke Poltekim dan sedang mengusahakan kedinasan yang terbaik, tentunya saya berharap semoga teman-teman semuanya dimudahkan, dilancarkan dan sesuai dengan yang diharapkan yang terbaik gitu buat teman-teman semuanya gitu. Terus kayaknya Billy banyak banget gitu kan ya yang tanya sebenarnya, banyak banget yang tanya. Tapi karena waktunya udah jam 7.54, tentunya live-nya juga kayaknya nggak cukup nih kalau sejam lebih gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, saya mau menegaskan bahwa teman-teman bisa cari informasinya di website apa tadi Billy? Halo, Mbak, Billy. Suaranya terputus, boleh diulangi lagi? Oke. Jadi informasinya bisa diakses di website? Iya. Untuk informasi lebih lanjut terkait berkas yang harus dipersiapkan, kemudian tahapan seleksinya, dan harus di-upload di mana, teman-teman bisa cek di website catar.kemenkumham.go.id atau bisa dipantau juga di Instagram milik Poltekim, yakni @poltekim_aim. Oke, mantap. Atau mungkin, jadi teman-teman yang mau tanya langsung kepada saya, kalau nanti saya berkenan untuk menjawab, saya usahakan untuk dijawab.
Jangan lupa follow B titik Cahyadi. Betul ya Billy ya? Iya Sekalian betul. promote IG di sini. Oke. Jadi teman-teman semuanya boleh banget tanya langsung ke Billy. Mungkin ada beberapa informasi yang terlewat teman-teman semuanya, dan juga jangan risau karena live ini akan kita save di feeds Duta Poltek Khusus Bandung. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ketinggalan informasi terkait Poltekim dari tahapan-tahapannya atau seleksi calon taruna Poltekim, boleh banget dicek di feeds Duta Poltek Khusus Bandung setelah ini. Oke Billy, mungkin ada closing statement dari Billy, tips and trick atau mungkin moto Billy, moto hidup Billy. Boleh banget nih di-share ke teman-teman semuanya biar semangat. Oke, teman-teman sekalian, bagi yang berminat untuk masuk Poltekim, tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun sebagaimana yang kita tahu di masa pandemi sekarang banyak hal yang terhalang, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk menyurutkan semangat teman-teman untuk bergabung di berbagai instansi manapun tentunya. Dan sama seperti yang lain-lain mungkin tetap disamaratakan antara doa dan usaha. Jangan lupa doa dari orang tua, rekan-rekan dan keluarga, usaha juga dari sendiri, karena tidak ada sesuatu yang didapatkan secara instan seperti itu. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Duta Poltek Khusus Bandung yang telah menyelenggarakan event Bakarumun 2021 serta mengundang Politeknik Imigrasi, dalam hal ini saya mewakili, untuk ikut berpartisipasi di kegiatannya. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Billy atas closing statement yang sangat indah. Kemudian saya juga berterima kasih buat teman-teman semuanya udah mau bergabung dan stay nih dari awal sampai akhir. Viewersnya ya naik turun, tapi ini naik terus ya. Senang banget, dan juga saya juga berterima kasih karena Billy sudah mau berkenan dan bersedia untuk menjadi gestar kita di Bakarumun 3 tentunya bersama saya. Kemudian untuk teman-teman semuanya, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai Poltekim, boleh banget ke IG Billy, atau mungkin bisa mengakses informasi yang resmi. Maksudnya di Billy juga resmi. Maksudnya ini yang resmi lainnya bisa ke website poltekim.kemenhumham.go.id, begitu ya Billy? Iya, betul sekali, Mbak. Dan Poltekim dan IG Poltekim_AIM gitu. Betul Billy? Betul sekali. Oke. Dan kemudian mungkin ada pesan sedikit dari saya, karena pandemi ini jangan lupa teman-teman stay safe, jangan lupa pakai masker, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan tentunya jangan lupa jaga jarak, kita jaga sama-sama. Kita jaga diri kita jaga orang-orang sekitar kita juga menjaga orang yang kita cintai. Dan tentunya kita menjaga negara kita, Indonesia tercinta. Begitu Billy ya? Betul sekali, Mbak. Oke. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Dan saya juga berterima kasih kepada Billy sudah menyempatkan hadir dan berkenan mewakili Poltekim. Semoga di lain kesempatan Bakarumun season selanjutnya kita bisa bergabung kembali. Poltekim bisa bergabung kembali. Begitu Billy? Amin. Terima kasih banyak, Mbak. Ya. Oke Billy, mungkin dan teman-teman semuanya, Bakarumun 3 sudah cukup, dan terima kasih atas antusias dan perhatiannya. Dari saya sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya. Bye-bye Billy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, saya tutup ya. Bye-bye semuanya.